Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Topik kita pada hari ini adalah Focus on God's Destiny. Ya, dengan subtopik memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaan fundamental yang penting yang harus kita tanyakan dalam diri kita. Yang pertama, apakah orang Kristen itu sudah pasti diselamatkan masuk ke surga? Yang kedua, apakah hidup seorang Kristen, yaitu seorang yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah berkenan kepada Bapa Surgawi atau belum? Nah, kembali kepada topik utama kita, fokus on God's destiny atau fokus kepada penentuan Allah. Maka kita bertanya, apa sih yang dimaksudkan dengan destiny ini? Destiny di dalam kamus dijabarkan sebagai nasib atau takdir yang akan menimpa kehidupan seseorang. Nah, dari kata destiny ini muncul kata destination atau tujuan atau maksud. Salah seorang teolog yang terkenal di Eropa yang mempengaruhi banyak pola berpikir aliran mainstream gereja itu memakai terminologi predestinasi untuk dasar ajarannya. Di dalam teologi predestinasi ini artinya nasib manusia itu sudah ditentukan sebelum ia menjadi manusia, apakah akan masuk surga atau akan masuk neraka. Ini sudah ditentukan sejak awal, sehingga melahirkan pemahaman iman yang keliru di kalangan banyak orang Kristen yang percaya bahwa jika mereka percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka pasti selamat. Ya, karena apa? Karena keselamatan itu bukan hasil perbuatan yang baik, tetapi karena iman percaya kepada Yesus. Jadi pertanyaannya, benar gak demikian? Kalau kita selidiki Alkitab, lalu apa kata Alkitab tentang penentuan nasib kita? Kita perhatikan di dalam Roma pasal 8 ayat 29-30. Sebab mereka yang telah dikenalnya sejak semula juga telah ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang telah ditentukannya sejak semula juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya juga dimuliakannya. Saudara, apa maksud dengan kata ditentukan sejak semula? Dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata proorison, atau dalam bahasa Inggrisnya predetermine atau determine before atau predestined to be. Jadi, apa yang dimaksud dengan ditentukan? Ditentukan untuk apa? Dalam kalimat berikutnya, Paulus menuliskan simorphos tes oikonos to hoyo. Dalam bahasa Inggris artinya conform to the image of the Son. Jadi ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran atau image atau citranya sang anak atau Yesus itu sendiri. Jadi orang yang dituntun untuk percaya kepada Yesus itu diarahkan untuk memiliki citra, memiliki gambaran dari Yesus. Nah, tadi dikatakan untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata huiou atau huios. Bapak Ibu, ini menarik sekali bagi saya. Ya, karena dalam bahasa Yunani itu ada beberapa kata yang kemudian diartikan dengan kata anak dalam bahasa Indonesia. Ada teknon, ada huios, ada notos, ya. Nah, menggunakan kata huios tadi bagi saya ini adalah suatu penentuan yang sangat penting. Ini suatu nasib, suatu destinasi yang sangat penting. Karena ini menyangkut masa depan yang gemilang untuk setiap kita. Dan ini pertaruhannya besar. Karena kata huios itu berarti adalah anak dalam arti anak dengan jabatan pangeran. Ya, bukan main-main ini. Ini adalah anak yang tidak seadanya atau tidak sekedarnya, tetapi anak yang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar sekali. Roma 8 ayat 29, sebab mereka yang telah dikenalnya sejak semula juga telah ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini sebuah penentuan yang luar biasa yang sangat penting. Dan ini berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia pada awalnya, yaitu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Kemudian Allah berkata, marilah sekarang kita membuat manusia menurut gambar kita, dalam keserupaan kita, dan hendaklah mereka berkuasa atas semua ikan di laut, burung-burung di udara, atas semua binatang ternak, dan semua binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Ia menciptakannya, ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan.
Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tidak ada makhluk, tidak ada ciptaan yang dibuat oleh Tuhan Allah seperti manusia yang memiliki image atau gambar dari Allah itu sendiri. Nah, saudara, kalau saudara diciptakan bukan sebagai binatang, bukan seperti anjing, ayam, babi, kucing, ya, saudara mesti memiliki rasa bangga, rasa bersyukur yang besar karena saudara memiliki gambaran dari Allah itu sendiri, memiliki pribadinya Allah itu sendiri. Jadi, saudara mesti menyadari saudara lebih daripada ciptaan yang lainnya. Tetapi masalahnya, sejak kejadian pasal yang ketiga, ayat 4-6, manusia terjebak oleh bujukan iblis. Manusia pertama lebih mempercayai iblis daripada mempercayai Tuhan. Dan manusia akibat dari mereka mempercayai iblis, kehilangan kemuliaan Allah karena kejatuhan di dalam dosa. Roma pasal 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Arti kehilangan kemuliaan Allah itu adalah kehilangan citranya Allah, kehilangan gambaran Allah, atau kehilangan sifat-sifat ilahi. Dan ini berbicara bahwa setiap manusia itu kehilangan karakternya Allah, kehilangan cita rasanya Allah, kehilangan pola berpikirnya Allah. Padahal standar yang diinginkan Bapa itu tinggi loh. Kita tidak hanya sekedar jadi makhluk ecek-ecek, makhluk yang murahan, bukan. Tetapi Allah menginginkan kita memiliki sebuah standar yang seperti dirinya. Makanya Tuhan bilang di dalam Matius pasal 5 ayat 20, pasal 5 ayat 48, 1 Petrus 1 ayat 15-16, Matius 7 ayat 21-23, dan banyak lainnya di dalam Injil. Itu menjelaskan tentang standarnya Allah yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya yang ingin dikembalikan kepada rancangan yang semula, yang ingin berada di sampingnya Bapa. Kita ambil di dalam Matius pasal 5 yang ke-20. Sebab aku mengatakan kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak lebih baik daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sama sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, kata kebenaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 20 ini menggunakan kata dikaiosine. Artinya suatu nilai untuk menilai kita, menjustifikasi kita apakah kita ini benar di hadapan Tuhan apa tidak. Jadi ini bukan nilai masyarakat biasa tetapi nilai kekekalan, nilai surgawi. Sehingga di situ dikatakan kalau kita tidak lebih daripada orang-orang yang ada di dunia ini, bahkan orang-orang kaum beragama, ya, kaum agamawi, saudara dan saya tidak bisa layak menghadap tahta Bapa, tidak layak disandingkan dengan Bapa di surga. Nah, sayangnya kekristenan modern itu terperangkap di dalam pola berpikir keagamaan dunia yang menjadikan Allah itu sebagai objek untuk dimanfaatkan untuk mendapatkan keberuntungan, misalnya berkat, perlindungan, kesehatan, mujizat, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi banyak orang Kristen memandang Allah hanya sebagai pribadi yang seperti kayak Sinterklas untuk dimanfaatkan kebaikannya. Saudara, memang karya salib Kristus itu telah sempurna diselesaikan oleh Tuhan Yesus sendiri dan menjadi karunia untuk pembenaran secara cuma-cuma kepada orang yang mau datang kepadanya. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 24, saudara bisa mempelajari bahwa Tuhan menyelesaikan tugasnya dan membagikannya dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Nah, karunia Kristus itu memberikan kesempatan kepada kita yang percaya kepada Tuhan menjadi anak-anak yang memiliki DNA. Di dalam istilahnya adalah teknon, anak-anak yang memiliki garis keturunan darah. Tuhan memanggil setiap orang untuk menjadi teknon, yang memiliki DNA-nya Allah atau identitas keturunan dari Allah. Itu dibaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Barang siapa percaya kepadanya atau sebanyak-banyaknya orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa exousia menjadi anak Allah, atau boleh saya terjemahkan secara bebas, diberinya kesempatan menjadi anak Allah dengan apa? Memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya supaya mereka memiliki kemampuan membentuk dirinya, ya, dibentuk oleh Tuhan menjadi teknon, orang yang memiliki garis keturunan dari Allah, sehingga layak menjadi huios atau menjadi pangeran-pangerannya Allah.
Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 sampai 8, Tuhan mendidik kita, menghajar kita dengan pukulan-pukulan yang tidak main-main. Kenapa? Karena karakter dosa ini seperti saya pernah gambarkan wajan. Wajan itu kalau sudah dipakai menggoreng ya, karena tumpahan-tumpahan minyak itu kemudian menjadi kerak, ya menjadi hitam-hitam kosong di pantatnya wajan itu. Dan itu kalau tidak dibersihkan dengan rutin, ya digosok dengan rutin, itu nanti akan mengkerak menjadi keras. Dan kalau sudah menjadi keras itu susah sekali dibersihkan. Nah, karakter dosa yang sudah lama kita pelihara dan kita tidak bereskan sejak dari awal karena memang kita pertumbuhannya itu melalui proses ya, pertumbuhan pengetahuan kita, pertumbuhan kenalaran kita, kecerdasan kita melalui proses, tetapi naluri dosa atau tabiat dosa itu sudah terlanjur mencengkeram ya, sudah terlanjur mencengkeram jiwa kita sehingga mempengaruhi jiwa kita, maka karakter itu sulit sekali untuk dilepaskan, sulit untuk dibuang. Oleh sebab itu dikatakan di Ibrani 12 ayat 6 sampai 8, sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan mencambuk orang yang diterimanya sebagai anak. Bagaimana Tuhan menghajar kita? Bisa melalui sakit penyakit, bisa melalui kesulitan ekonomi, kesulitan mendapat pekerjaan, kesulitan pembiayaan kuliah, pembiayaan sekolah, kesulitan untuk makan, ataupun masalah-masalah rumah tangga, mungkin suamimu, mungkin istrimu selingkuh, mungkin anakmu menjadi bejat. Itu semuanya dipakai oleh Tuhan untuk mencambuk kita. Ya. Ayat 7, kamu harus bertahan demi didikan itu karena itu berarti Allah sedang memperlakukanmu sebagai seorang anak. Lagi pula anak macam apakah yang tidak pernah dididik oleh ayahnya? Jika kamu tidak pernah menerima didikan yang seharusnya diterima oleh semua anak, kamu adalah anak haram, bukan anak yang sah. Ayat 7 sampai 8 mengingatkan kepada kita untuk kita bertahan sabar di dalam masa pendidikan yang seperti itu. Kalau saudara nggak sabar, saudara melarikan diri dari masa pendidikan seperti itu, saudara frustasi seperti Yudas Iskariot akhirnya gantung diri, maka habislah saudara. Maka pendidikan Tuhan tidak selesai dan saudara akan dibuang ke neraka. Karena kerusakan yang terjadi di dalam jiwa kita ini sudah sedemikian parah, sehingga mempengaruhi pikiran kita, keinginan kita, perasaan kita, emosi kita, nafsu kita. Semuanya itu bernilai rendah jadinya. Ya, tidak ada sesuatu yang unggul, tidak ada sesuatu yang membanggakan di hadapan Tuhan. Semuanya najis, semuanya rendah. Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan itu mati. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17 ya. Orang boleh mengatakan aku percaya kepada Yesus, tetapi kalau akhlaknya, kalau mentalnya itu sudah rusak dan kacau sehingga tidak bisa memberi kesaksian yang bagus dan menjadi batu sandungan, maka tidak ada gunanya bagi Tuhan selain untuk dicampakkan ke dalam neraka. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya heran kalau ada orang-orang Kristen yang dengan bangga bisa menunjukkan dirinya, kehebatannya dengan minum-minuman keras sampai setengah mabuk sekalipun, atau melakukan perjudian, perzinahan, ya, dan mereka bangga melakukan seperti itu. Saya heran di mana cara berpikir mereka. Maka kita perlu pahami benar bahwa kita harus mengalami perubahan total ya, supaya dapat memenuhi destininya atau nasib yang diingini oleh Tuhan Allah Bapa kita, yaitu mengembalikan kita kepada rancangan penciptaan yang semula seperti di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27 tadi. Nah, oleh sebab itu di dalam Roma pasal 12 ayat 1-2, karena itu oleh kemurahan Allah, ya kasih karunia yang sudah diselesaikan oleh Tuhan di kayu salib, aku mendorong kamu, saudara-saudara, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara tahu nggak maksudnya di ayat 1 ini? Tuhan Yesus sudah menyelesaikan sebuah jalan, sebuah kesempatan untuk kita bisa lalui. Ibaratnya Tuhan itu adalah seorang kontraktor yang menyiapkan jalan. Nah, Tuhan sudah selesaikan konstruksi jalan itu. Tinggal kita mau melangkah melalui jalan itu apa tidak. Jadi Roma 12 ayat 1, Paulus menegaskan, karena itu oleh kemurahan Allah, jalan itu sudah disediakan, sudah disiapkan oleh Tuhan. Aku mendorong kamu, kita didorong oleh Tuhan, supaya apa? Bagian kita apa? Mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah, inilah yang menjadi tugas kita. Oleh sebab itu di ayat 2, janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maka untuk kita bisa memenuhi harapan Bapa, memenuhi destininya Bapa yang ditentukan untuk kita, dan kita dapat memuaskan hati Bapa,
kita harus bersedia mengalami sebuah perubahan total atau transformasi di dalam karakter kita, di dalam cita rasa atau kesenangan kita, di dalam mindset atau pola berpikir kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mendengarkan khotbah ini harus menyadari benar bahwa kita ini sudah begitu dirusak oleh naluri dosa. Bahwa jiwa kita ini sudah begitu dirusak oleh naluri dosa. Pengaruh dosa itu bisa tergambar di dalam karakter kita yang buruk. Saudara mesti belajar jujur pada dirimu sendiri bahwa ada karakter-karakter yang buruk dalam diri kita. Memang tidak semuanya numpuk di dalam diri kita, tetapi ada beberapa hal yang menonjol yang kita bisa lihat sendiri. Misalnya apa? Ada orang-orang yang begitu sombong, begitu keras kepala, begitu mudah tersinggung, orang-orang yang mudah sakit hati, orang yang mudah dendam, orang yang tidak jujur. Ini karakter-karakter yang buruk, ya. Terus itu juga tergambar di dalam cita rasa kebanyakan kita yang hanya mementingkan diri sendiri. Cita rasa kita itu biasanya hanya untuk supaya kita disenangkan, supaya kita dipuaskan. Ya, kita punya hobi ya hanya buat kesenangan kita sendiri, kepuasan kita sendiri. Kita punya kebiasaan ya hanya untuk diri kita sendiri. Kita punya kesukaan ya itu untuk diri kita sendiri. Jarang yang memiliki cita rasa untuk kepentingan orang lain. Bahkan seorang politikus yang terkenal yang katanya hidup untuk orang lain, untuk masyarakat, tapi sebetulnya ujung-ujungnya juga untuk dirinya sendiri, untuk kekayaan, untuk ketenaran dirinya sendiri. Sehingga ada seorang politikus di salah satu negara Amerika Latin itu sampai berani mengatakan bahwa partainya itu lebih terkenal daripada Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin mencopot saya dari jabatan sebagai presiden. Dan ini menunjukkan sebuah cita rasa yang buruk sekali dalam diri manusia yang berdosa. Terus kemudian pola berpikir yang tidak berfokus kepada pikiran Allah. Ini gambaran betapa rusaknya pikiran banyak orang. Akhirnya apa? Orang-orang yang seperti ini tidak lagi merasa perlu untuk menyembah Allah, tidak merasa perlu untuk mengakui ada Allah. Ya, ada seorang ilmuwan yang terkenal, Stephen Hawking. Ya, mungkin otaknya ini memang otak yang luar biasa, yang hebat sekali walaupun dia lumpuh karena sebuah penyakit yang tidak bisa dia bergerak, tapi otaknya itu luar biasa. Dia mengakui bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu begitu luar biasa kesombongan manusia yang merasa tidak perlu Tuhan. Pernah nggak Anda melihat salah satu sequel film Batman yang menceritakan seorang pria tampan yang kemudian mukanya menjadi rusak separuh ya karena ledakan sebuah bom. Lalu ia frustasi dan kemudian ia menjadi penjahat. Kemudian dia diberi nama Two Faces atau dua muka karena sebagian masih normal, masih bagus, sebagian sudah hancur, rusak. Saudara, jiwa kita ini seperti gambaran tadi film Batman yang rusak muka kita. Ya, sehingga tidak memiliki gambaran atau citra Allah. Citra Allah sudah sedemikian dirusak oleh karakter dosa, sehingga sulit ditemukan jejak kemuliaan Allah di dalam diri kita, dalam diri manusia. Nah, dengan karakter yang buruk, cita rasa yang egois, pola berpikir yang semaunya sendiri, banyak orang menjadi penentang-penentang Allah. Atau kalau di dalam Filipi pasal 3 ayat 18, itu dikatakan banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang menjadi musuhnya Tuhan. Kata seteru ini berasal dari kata Yunani echthros atau enemy atau foe, yakni musuh. Kenapa? Di dalam Roma pasal 8 ayat 6-8, sebab pikiran yang diarahkan kepada daging adalah maut, tetapi pikiran yang diarahkan kepada roh adalah hidup dan damai sejahtera. Karena pikiran yang diarahkan kepada daging itu menentang Allah. Sebab ia tidak tunduk kepada hukum Allah, bahkan tidak dapat melakukannya. Dan mereka yang hidup di dalam daging tidak dapat menyenangkan Allah. Artinya apa? Menjadi musuhnya Allah. Di dalam LAITB ayat 6 menggunakan frase, karena keinginan daging adalah maut. Keinginan atau pikiran diambil dari kata phronema atau phroneo. Berarti kecenderungan atau tujuan atau pikiran.
Jadi froneo atau kecenderungan atau keinginan adalah pikiran kita yang sudah dikuasai oleh naluri dosa yang cenderung membawa kita kepada maut. Nah, untuk mengembalikan kita kepada citranya Allah, Tuhan mendidik kita dengan keras supaya kita memiliki kekudusan seperti yang Allah inginkan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai 16. Karena aku kudus, maka kamu harus kudus. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat ke-6 sampai ke-8 itu Tuhan menghajar, Tuhan mendidik kita untuk apa? Menggogrokkan semua karakter-karakter dosa. Coba deh saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Anda berhenti sejenak, ya Anda menarik nafas sejenak ketika mendengar penjabaran saya ini. Jangan khotbah saya ini berlalu demikian begitu saja tanpa masuk di dalam hati saudara ya. Saudara perlu mencerna kata-kata saya tadi bahwa kita bisa memenuhi harapan Bapa dan kita dapat memuaskan hati Bapa. Coba cerna baik-baik kata yang saya sampaikan tadi, memenuhi harapan Bapa, memuaskan hati Bapa. Supaya saudara mempunyai sebuah pertanyaan buat diri saudara sendiri, apakah saya sudah memenuhi harapan Bapa? Apakah saya sudah memuaskan hati Bapa? Nah, perubahan total dapat terjadi jika kita mau melepaskan segala sesuatu, ya, segala yang jadi keinginan dunia kita, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup selama ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 dan 16 tadi ya, kita belajar bahwa dunia ini mencengkram hati kita sehingga kita punya keinginan-keinginan yang berlawanan dengan keinginan Bapa. Dan di dalam Lukas pasal 14 ayat 33, untuk saudara bisa berkenan kepada Bapa, untuk saudara berkenan kepada Tuhan, diterima menjadi murid-murid Tuhan, saudara dan saya harus berani melepaskan segala yang kita cintai di dunia ini, segala sesuatu yang hanya menyenangkan daging kita. Saudara harus berani lepaskan itu, saudara harus berani tinggalkan itu, saudara harus berani salibkan itu. Sebab di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, terjemahan AYT, hai kamu para pejinah. Ya, kalau di dalam LAITB itu diterjemahkan orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Allah? Karena itu siapapun yang ingin bersahabat dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini jelas, ini tegas, saudara. Nggak boleh main-main. Ya, kalau saudara masih berdiri di dua dunia, baik dunianya Allah maupun dunianya setan, saudara tetap akan menjadi musuh Allah. Dua hal yang harus berubah dalam diri kita masing-masing yang sudah saya bagikan minggu yang lalu. Yang pertama adalah cara memandang siapa Allah. Jangan sampai cara pandang kita tentang Allah itu keliru. Terus yang kedua, cara memandang bagaimana hubungan antara kita dengan Allah. Itu juga jangan sampai keliru. Tentang cara memandang siapa Allah, banyak orang keliru. Sebab banyak orang Kristen itu tidak memandang Allah sebagai raja yang terhormat, yang patut harus disegani, patut dihormati, ya, dan patut harus dipatuhi. Banyak orang Kristen berpikir bahwa Allah itu hanya sebagai Allah yang lemah hatinya, yang selalu memberi kelonggaran dan toleransi pada setiap tindakan kita. Jadi Allah itu mudah sekali terenyuh oleh perkataan-perkataan kita untuk meminta belas kasihan, meminta pengampunan setiap kali kita melakukan kesalahan-kesalahan atau tindakan-tindakan yang tidak bermoral, yang sama, yang berulang-ulang. Ya, kita pikir Allah pasti akan bisa mengampuni karena kita punya Yesus katanya. Ya, ini penting diperhatikan. Siapa dan apa yang paling berharga dalam hidup ini? Itulah yang nanti akan menentukan cara kita memandang Allah. Orang salah memandang Allah akan melihat yang lainnya itu lebih berharga. Kalau dahulu yang disebut berhala adalah patung sesembahan dari kayu, dari besi, atau dari batu, ya. Maka sekarang berhala itu adalah segala sesuatu yang merampas perhatian kita selain Tuhan. Misalnya apa? Kesenangan kita, hobi kita. Itu bisa merampas loh sebagian besar waktu kita, sehingga kita tidak punya waktu yang cukup untuk Tuhan. Bisa tayangan televisi itu bisa menjadi berhala. Bisa pesta pora itu menjadi berhala. Bisa kita punya hobi, entah itu main game, entah itu olahraga, ya bisa menyita waktu kita itu bisa menjadi berhala. Terus juga bisa harta, kekayaan, kemewahan yang bisa dibanggakan atau sekedar untuk bisa termasuk hal-hal yang najis. Kekayaan kita, ya uang kita itu kita salah gunakan.
Ada banyak orang yang punya duit banyak itu bisa menyewa pelacur, mencapai membeli apapun yang ia maui, sampai seharga 80 juta, bahkan 100 juta. Dan dia keluarkan dari koceknya dengan mudah hanya untuk kenikmatan sesaat, hanya 1 jam, 2 jam saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itu bisa menjadi berhala. Padahal firman Tuhan di dalam Roma pasal 11 ayat 36, apapun yang kita dapat di dunia ini, ya, baik uangkah, baik kesehatankah, baik apapun saja, itu dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan, dan harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita salah menggunakan itu, benar-benar kita menjadi orang yang tidak tahu diri atau orang yang kurang ajar. Ada orang-orang diberi karunia kecantikan, ya, kegantengan, dan ada orang yang dibuat populer sehingga banyak orang menyukai dia. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dengan kecantikan, kegantengan, banyak orang yang menyalahgunakan. Dia hanya mempertontonkan penampilan fisiknya hanya untuk sekedar mencari kebanggaan diri sendiri, pemujaan pada diri sendiri. Dan banyak orang hanya menjaga penampilannya, pesona diri, ya, bahkan keindahan tubuhnya hanya untuk dijual. Nah, orang-orang jenis ini tidak akan tertarik menginvestasikan hidupnya, uangnya, ya, dan seluruh keberadaannya itu untuk kerajaan surga. Dia hanya tertarik buat untuk mencari orang memuja dia. Banyak anak muda terperangkap dalam situasi yang seperti ini. Mereka berpikir bahwa kemudahan mereka, keindahan penampilan mereka untuk gadis-gadis yang cantik-cantik, anak-anak laki-laki yang ganteng-ganteng itu berpikir bahwa semuanya itu untuk dinikmati dirinya sendiri. Akhirnya banyak anak muda yang salah melangkah. Akhirnya diperangkap oleh iblis, memanfaatkan kecantikannya, kegantengannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah, yang najis, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, begitu seseorang mau mengubah cara pandangnya memandang Allah, akan ada tumbuh perasaan cinta yang sejati. Dalam bahasa Alkitab itu menggunakan kata agape. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus ketika di tepi Danau Galilea, pertanyaan yang pertama, Petrus, apakah engkau mengasihi aku, itu menggunakan kata agape. Agape adalah sebuah cinta yang murni, yang tidak punya embel-embel, tidak punya motivasi terselubung di baliknya, tetapi cinta yang di dalamnya hanya ada pengorbanan, karena itu cinta yang sejati, yang tidak membutuhkan balasan. Orang-orang yang memiliki cinta sejati tidak akan memandang Allah sebagai objek yang bisa dimanfaatkan. Sebab selama orang hanya mau memanfaatkan Allah, itu sama saja dia bersikap kurang ajar. Dia tidak memiliki hormat kepada Allah. Tapi orang yang memiliki cinta agape itu menghargai Allah lebih dari segalanya, ya, bahkan lebih daripada hidupnya. Terus yang kedua, saya mendorong saudara memiliki cara memandang bagaimana hubungan antara kita dengan Allah itu dengan benar. Karena banyak orang, ya, biasa menganggap remeh hubungan ini, sehingga mereka berpikir mereka bisa menunda-nunda hidup benar di hadapan Tuhan, menunda-nunda untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, menunda-nunda komitmen yang kuat dengan Tuhan. Mereka berpikir mereka punya banyak peluang lagi, mereka punya banyak kesempatan, mereka masih punya banyak umur, ya, merasa punya waktu untuk bisa ditunda-tunda, sehingga mereka menunda-nunda mengikuti jalan Tuhan, menunda-nunda menanggapi panggilan Tuhan. Nah, cara berhubungan dengan Allah yang dimengerti oleh seseorang itu akan menentukan pengertian dari orang tersebut, bagaimana dia beribadah selayaknya dan bagaimana kualitas ibadahnya. Kalau seseorang itu menganggap remeh Allah, ya, menganggap Allah itu hanya gampangan saja, maka dia tidak akan serius untuk beribadah kepada Allah. Maka hari-harinya akan berlalu dengan sia-sia. Hari-harinya bukan untuk diisi untuk menyenangkan Allah yang bertahta di sorga, tetapi hari-harinya itu akan diisi untuk menyenangkan dirinya sendiri, untuk mengejar mimpinya sendiri, ambisinya sendiri, untuk menyibukkan dirinya sendiri. Dan dia tidak punya waktu untuk memberikan perhatiannya kepada Tuhan. Makanya orang-orang seperti itu ingat Tuhan itu hanya kadang-kadang, ya. Kalau dia lagi butuh, misalnya lagi sakit, mengalami masalah, usahanya lagi bangkrut, baru orang itu mencari Tuhan. Tetapi selama masih di dalam kejayaan, orang biasanya tidak peduli dengan Allah. Jika kita kembali kepada pengertian ibadah yang sejati sesuai dengan Roma pasal 12 ayat 1, ya, karena itu oleh kemurahan Allah aku mendorong kamu saudara-saudara supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Maka kita bisa mengerti bahwa ibadah itu, ya,
Ibadah yang sejati itu bukan setumpu urutan liturgi gereja. Liturgi gereja hanya dijalankan selama waktu kira-kira 2 sampai 3 jam pada hari Minggu atau pada hari Sabtu. Tetapi Tuhan menghendaki menurut Roma 12 ayat 1 tadi adalah suatu kehidupan yang kudus yang berkenan kepada Allah selama 1 kali 24 jam sehari. Ya, jadi selama kita memakai tubuh ini 24 jam sehari, itulah ibadah kita. Dan ini tidak mudah untuk mempertahankan hidup kita selama 24 jam sehari dalam ibadah yang sejati. Jika kita menganggap liturgi gereja yang hanya 2 sampai 3 jam sehari pada hari Minggu atau pada hari Sabtu sebagai ibadah yang sejati, maka kita akan membangun diri kita menjadi orang-orang yang munafik atau menjadi para aktor atau artis yang pandai berperan, ya, pandai menampilkan sebuah peran. Untuk apa? Menutupi kelemahan kita. Karena di suasana liturgi kita bisa menyembunyikan keburukan kita di balik pakaian dan penampilan kita yang sopan dan mewah selama 2 atau 3 jam tersebut. Tetapi ibadah yang sejati yang 1 kali 24 jam sehari itu membutuhkan konsentrasi pikiran secara penuh. Konsentrasi kepada Tuhan. Karena saudara akan menyadari bahwa setiap jam, setiap menit, setiap detik itu membutuhkan salib penyangkalan diri. Anda tidak punya pilihan lain selain Anda harus mengarahkan perhatianmu yang sepenuhnya itu hanya kepada Kristus seperti di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2.